Assalamualaikum praktikan mikrobiologi. Selamat datang di channel Mikrobiologi FB Paunila. Kali ini kita akan melakukan percobaan tentang pengaruh faktor lingkungan terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Tahukah kalian bahwa kehidupan mikroorganisme umumnya sangat bergantung dipengaruhi oleh keadaan lingkungan? Mikroorganisme dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sehingga mikroorganisme yang demikian mempunyai sifat resisten terhadap lingkungan baru. Ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme, yaitu faktor biotik dan faktor abiotik. Faktor abiotik dibagi menjadi dua, yaitu faktor fisika dan faktor kimia. Untuk faktor fisika itu meliputi suhu, kelembapan, tekanan osmotik, pengeringan, sinar gelombang, tegangan muka, kandungan oksigen, dan daya oligodinamik. Faktor kimia meliputi senyawa racun atau senyawa kimia lain yang berfungsi sebagai bahan makanan. Nah, sedangkan faktor biotiknya yaitu dapat mencangkup adanya asosiasi kehidupan antar mikroorganisme seperti simbiose, sinergisme, antibiose, dan sintropisme. Sekarang kita akan melakukan percobaan pengaruh suhu terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Adapun alat-alat yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu tabung reaksi, tabung Durham, labu Erlenmeyer, cawan Petri, kertas pH indikator universal, mortar dan pestle, Trigalski, pinset, ose bulat, bunsen, dan pipet tetes. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu biakan E. coli dan Bacillus yang berumur 24 jam, nutrien agar, dan nutrien broth. Langkah kerja pada praktikum kali ini, pertama-tama bersihkan meja yang akan digunakan dan nyalakan api bunsen. Kemudian, ambil sebanyak 0,1 ml suspensi cair E. coli menggunakan pipet volumetri ke dalam cawan Petri secara aseptis dengan suhu yang akan diamati yaitu 5 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, dan 55 derajat Celcius. Ratakan suspensi dengan menggunakan Trigalski pada permukaan nutrien agar dan lakukan inkubasi masing-masing pada suhu 5 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, dan 55 derajat Celcius selama 24-48 jam dalam inkubator, serta amati pertumbuhan pada masing-masing perlakuan. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan pengaruh pH terhadap pertumbuhan bakteri. Pertama-tama, bersihkan alat dan meja yang akan digunakan dan nyalakan api bunsen. Siapkan tabung berisi medium nutrien broth masing-masing dengan pH berbeda, yaitu 3, 5, dan 9. Inokulasikan E. coli dalam tabung medium NB yang pH-nya berbeda. Biarkan tabung dari medium masing-masing pH yang tidak diinokulasikan digunakan sebagai kontrol. Inkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24-72 jam dan amati pertumbuhan yang terjadi. Pengaruh daya desinfektan dan antibiotik. Percobaan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh zat-zat kimia terhadap pertumbuhan bakteri. Adapun cara kerjanya, yaitu pertama-tama bersihkan alat dan meja yang akan digunakan dan nyalakan api bunsen. Diawali dengan pengenceran dengan seri min 1 sampai min 5, akan tetapi yang digunakan hanya seri min 3, min 4, dan min 5 saja. Pertama-tama, masukkan 1 ounce suspensi bakteri ke dalam tabung yang telah terisi 9 ml Aquades. Kemudian, homogenkan menggunakan vortex. Setelah itu, masukkan 0,5 ml suspensi bakteri cair dari pengenceran 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 4, dan 10 pangkat 5, dan ratakan dengan Trigalski. Bakar pinset sebentar di atas nyala api, kemudian letakkan kertas cakram yang telah direndam desinfektan selama 15 menit pada cawan Petri. Lalu, inkubasi pada suhu kamar selama 24-48 jam, kemudian amati pertumbuhan yang terjadi dan ukur diameter zona bening yang ada. Pengaruh logam berat terhadap pertumbuhan bakteri. Cairkan medium agar dalam penangas air, tuangkan secara aseptik dalam cawan Petri dan biarkan beberapa menit hingga mengeras.
Inokulasikan biakan E. coli dan Bacillus masing-masing di atas permukaan agar pada setiap cawan Petri dan diratakan menggunakan Drygalski. Letakkan beberapa jenis koin dari bahan yang berbeda pada permukaan kultur. Inkubasikan semua cawan Petri pada suhu 37 derajat Celcius selama 24-48 jam. Kemudian, amati dan bandingkan bagaimana pengaruh logam terhadap pertumbuhan bakteri. Sekian pada praktikum kali ini. Terima kasih karena telah mengikuti praktikum dengan baik. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.